Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini dan energi dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di sore hari ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh koneksi energi melalui batin kamu terhadap kartu yang saya pegang ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan adanya suatu pergerakan untuk mendapatkan yang namanya keseimbangan. Di sisi lain, kemunculan kartu ini, kartu yang saya pegang ini, sepertinya sudah mulai untuk memakai pemikiran secara logika. Hitam di atas putih, putih di atas hitam, yang mengategorikan adanya suatu sifat atau karakter yang terlalu ambisi untuk mendapatkan suatu perubahan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya
kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi energi yang dimiliki oleh pihak lain tersebut, saya rasa belum sanggup untuk move on terhadap kejadian yang pernah diterima di masa lalu, yang seakan-akan ada satu kenangan yang masih dipikirkan, sehingga kenangan itu masih mengharuskan pihak lain untuk datang dan untuk kembali. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap energi kamu, lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batinnya, sepertinya saya akan mengambil sisi batin. Sisi batin yang seakan-akan masih terkoneksi, yang dimana koneksi tersebut menunjukkan suatu pergerakan, yang dimana pergerakan itu masih mengarah terhadap diri kamu. Akan tetapi pergerakan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diperoleh oleh manusia itu. Saya bisa mengategorikan manusia itu untuk saat ini terlalu sangat ambisi untuk memperbaiki terhadap situasi yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Apakah itu berupa kehancuran atau memang berupa suatu kenangan yang tidak sanggup dia lupakan. Dekariot, kartu pertama. Dekariot, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk mengarah kembali terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu sedang merenungkan suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut mengganggu pemikiran dia. Pemikiran dia masih mengarah terhadap diri kamu. Sangat kuat energi tersebut berbicara yang saya lihat. Sangat kuat posisi batin yang seakan-akan batin itu sudah membalikkan keadaan dia dan sudah menyiksa keadaan dia. Saya rasa ini manusia belum sanggup untuk move on dari diri kamu. Saya rasa ini manusia masih mencoba untuk memberikan diri kamu berbagai komunikasi. Saya rasa ini manusia masih selalu memantau diri kamu dari jarak jauh. Bahkan saya rasa ini manusia masih mencari tahu bagaimana kehidupan kamu ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Kalau saya mencoba menarik dari sisi energi diri dia dan menarik dari sisi energi kamu, menggabungkan menjadi satu energi dan mengambil satu kesimpulan dari penggabungan satu energi tersebut, saya rasa
lebih dominan manusia ini ketika bersama dengan diri kamu. Saya rasa lebih dominan manusia ini mengambil sikap untuk mengatur kehidupan kamu. Saya rasa lebih dominan manusia ini mengekang kehidupan kamu ketika bersama dengan manusia itu. Saya rasa manusia ini terlalu sangat misterius dan terlalu banyak drama ketika bersama dengan diri kamu. Saya rasa manusia tersebut terlalu arogan atau keras kepala ketika bersama dengan diri kamu. Cocok, kau rasa, dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengangkat kartu yang saya pegang ini dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut? Ya, kalau menurut kamu cocok, kamu angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate. Dekariot wak geng. Berjalan, tetapi ketika berjalan merasa dihakimi. Bergerak, yang ketika bergerak masih dihantui terhadap kenangan yang begitu sangat berarti untuk diri dia. Saya rasa apa yang barusan saya katakan ini sepertinya baru-baru ini dia memberikan diri kamu suatu komunikasi. Saya tidak mengerti komunikasi apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Setidaknya komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu itu adalah koneksi dari sisi batin dia. Walaupun diri dia ketika memberikan diri kamu suatu komunikasi berupa permintaan atau ada hal yang lain, itu merupakan sisi kemanipulatifan dia yang dia berikan terhadap diri kamu. Tujuannya apa? Agar diri kamu bisa kembali terhadap diri dia dan diri dia menunggu kapan momen untuk dipertemukan kembali terhadap diri kamu. Ini manusia secara batin merasa seperti dihakimi, merasa seperti sudah menyadari orang yang paling terbaik di dalam kehidupannya adalah diri kamu, bukan orang yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini. Sekalipun diri dia masih menikmati kesenangan bersama berbagai pihak, sisi batin dia tidak sinkron terhadap kesenangan yang dia nikmati. Dekariot ini wageng, unsur air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Itulah yang sedang dirasakan oleh manusia itu. Tersiksa secara batin, memantau. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, batin, ataupun perasaan kamu sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apakah kartu ini akan berbicara terhadap diri kamu mengenai hal positif? Iya. Kartu ini akan mengarah terhadap diri kamu untuk mendapatkan yang namanya perubahan ataupun keseimbangan. Karena sudah terlalu lama diri kamu untuk menderita. Karena sudah terlalu lama batin kamu tersiksa. Karena sudah terlalu lama pemikiran kamu mendapatkan berbagai pengaruh buruk. Keseimbangan, keberuntungan, dan kestabilan. Kalau saya mencoba untuk menarik ketiga zodiak yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi,
mulai dari zodiak Piscesnya, bisa saja saya mengategorikan diri kamu untuk saat ini sangat sensitif, tetapi sikap kamu yang sensitif itu justru mengarahkan pemikiran kamu untuk melakukan suatu pergerakan yang dimana pergerakan itu mengubah kondisi kamu. Itu nilai positif. Kesensitifan kamu itu yang mengharuskan diri kamu untuk berpikir secara logika. Kalau tidak ada unsur kesensitifan tersebut, justru diri kamu hanya bisa merenungi dan meratapi. Di sisi lain, kalau saya masih menarik dari sisi zodiak Piscesnya, sepertinya ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kartu yang saya pegang ini dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada seseorang yang sudah terlanjur baper terhadap diri kamu, di mana sikap kebaperan dia akan mengharuskan diri dia untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, saya menyarankan terhadap diri kamu, ketika diri kamu dalam waktu dekat ini mendapatkan sesuatu hal yang bisa mengubah kehidupan kamu, kamu harus lebih berhati-hati. Karena yang saya lihat ada satu energi yang mencoba untuk memanipulatif diri kamu kembali. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu 4 tongkat. Yang seakan-akan 4 tongkat ini mengarah terhadap kabar kebahagiaan, mengarah terhadap kabar kebebasan, mengarah terhadap kabar ketenangan, mengarah terhadap kabar keseimbangan. Tadi saya sempat mengatakan terhadap diri kamu, ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan kamu dapatkan, yang dimana kabar tersebut adalah kabar kebahagiaan. Kabar kebahagiaan untuk diri kamu dalam waktu dekat ini. Jadi, buang pemikiran kamu yang overthinking tersebut. Jangan kamu lebih dalam atau terobsesi agar diri kamu memberikan suatu pemikiran yang overthinking. Kalau saya mengarahkan kemunculan 4 tongkat ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, bisa saja 4 tongkat ini dia yang akan mencari diri kamu. Dia yang akan meminta maaf terhadap diri kamu, karena memang dia ingin memulai kehidupan baru terhadap diri kamu. Semuanya tergantung terhadap keputusan kamu. Kalau kamu bisa mengubah situasi tersebut, kamu akan mendapatkan. Tetapi kalau kamu masih mengharapkan manusia tersebut, kamu akan terjebak di dalam hitam ataupun putih. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Wands. Di mana kemunculan kartu Page of Wands ini, seseorang yang memegang tongkat. Satu tongkat yang dipegang, yang dimana tongkat tersebut seakan-akan menggambarkan ada yang sedang diprioritaskan dan ada
sesuatu hal yang sedang dikejar untuk mendapatkan suatu perubahan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu? Saya rasa tongkat yang pernah kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan bukan memberikan diri kamu perubahan, tetapi mengharuskan diri kamu yang menciptakan perubahan. Tongkat yang pernah kamu berikan terhadap orang yang selama ini kamu prioritaskan bukan mengharuskan diri dia memberikan keseimbangan, tetapi mengharuskan diri kamu yang memberikan perubahan ataupun keseimbangan. Nah, guys, kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih membahas mengenai Page of Wands ini, saya rasa ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut, apa yang pernah kamu berikan terhadap manusia itu, kamu salah memberikannya. Tongkat yang pernah berdiri tegak di depan atau di hadapan kamu, yang kamu berikan terhadap manusia itu belum layak untuk mendapatkannya. Kenapa saya mengatakan manusia tersebut belum layak untuk mendapatkannya? Karena memang manusia itu masih memiliki sifat kekanak-kanakan, yang dimana sifat itu untuk bersenang-senang, yang dimana sifat tersebut lebih memberikan diri kamu suatu tekanan, menuntut segala sesuatunya harus bersifat sempurna, padahal dia tidak peduli terhadap diri kamu. Tongkat yang saya kategorikan ini adalah tongkat dari ketulusan hati kamu. Nah, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya mengenai tongkat yang saya katakan tadi, sepertinya yang dahulu diri kamu terlalu memprioritaskan tongkat itu agar bisa berdiri tegak, tetapi manusia itu mematahkannya. Dalam waktu dekat, tongkat tersebut akan dia kembalikan terhadap diri kamu, yang dimana ketika manusia itu ingin mengembalikan tongkat tersebut penuh dengan situasi penyesalan. Dia yang akan mengembalikan tongkat yang pernah kamu berikan berdasarkan ketulusan kamu. Dia yang akan memprioritaskan diri kamu. Walaupun kondisinya sudah terlambat, tetapi manusia itu akan selalu mencari segala cara, yang dimana cara tersebut bisa saja permainan untuk mengikat sisi batin kamu, ataupun permainan yang lain. Setidaknya manusia ini masih berharap untuk kembali terhadap diri kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa kondisi manusia tersebut untuk saat ini tidak lagi memiliki apa-apa. Saya rasa kondisi manusia tersebut untuk saat ini tidak bisa lagi untuk menyombongkan diri. Saya rasa kondisi manusia tersebut untuk saat ini hanya bisa mengingat dan selalu membayangkan diri kamu agar bisa memberikan kesempatan. Dia berharap
batin yang dia miliki itu terkoneksi terhadap alam semesta, agar alam semesta menyampaikan terhadap diri kamu, agar diri kamu memberikan kata maaf terhadap manusia tersebut. Manusia ini tidak berarti tanpa diri kamu. Manusia ini tidak bisa bergerak kemana-mana tanpa diri kamu. Walaupun diri dia sudah mengikat beberapa orang di luaran sana, sepertinya ikatan itu bukan memberikan diri dia ketenangan secara pemikiran, bukan memberikan diri dia kebahagiaan secara perasaan, bukan memberikan diri dia kebebasan secara batin. Hanya sekedar kesenangan. Diri kamulah yang bisa memberikan diri dia suatu keseimbangan, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi batin ataupun perasaan dia. Kamu angel di dalam kehidupan dia, tetapi akibat kebodohan dia yang lebih mengutamakan kesenangan dia daripada mengutamakan ketulusan kamu, ujung-ujungnya apa? Manusia ini terpuruk. Ujung-ujungnya apa? Manusia ini hanya dijadikan ajas manfaat. Ujung-ujungnya apa? Manusia ini hanya selalu diberikan doktrin agar antara diri kamu dengan diri dia selalu bertengkar. Kamu tidak bisa menyalahkan manusia ini. Kenapa saya mengatakan kamu tidak bisa menyalahkan manusia ini? Karena memang sifat dan karakter dia jauh lebih berbeda dari diri kamu. Secara umur memang dia lebih dominan, dewasa dari diri kamu, tetapi lebih, kalau dibandingkan dari diri kamu, pemikiran kamu jauh berbeda dari diri dia. Dia membutuhkan diri kamu untuk mengayomi kehidupan dia, tetapi karena sifat dia yang terlalu tengil, terlalu sombong, terlalu keras kepala, terlalu arogan, mau tidak mau dia yang mengakhiri sifat dan karakter itu. The Emperor yang seharusnya manusia ini bisa menikmati kehidupan bersama dengan diri kamu untuk di masa tua, tetapi karena kebodohan dia, lagi-lagi karena kebodohan dia, cocok kau rasa dengan keempat kartu yang saya pegang ini ketika diri saya memberikan informasi tersebut terhadap diri kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Keempat kartu yang saya pegang ini lebih dominan terhadap posisi energi kamu, bukan terhadap posisi energi manusia tersebut. Karena Dekariot dan 4 tongkat ini yang saya lihat sedang kamu lakukan pergerakan sifat ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance, di mana kemunculan kartu The Temperance ini masih berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance ini dua arti yang mengarah terhadap diri kamu. Arti pertama akan diperlihatkan terhadap diri kamu, seseorang yang telah menyakiti diri kamu
akan dipermalukan, dan akan meminta maaf terhadap diri kamu. Arti kedua, akan diperlihatkan terhadap diri kamu suatu perubahan ataupun keseimbangan dari situasi ketulusan hati kamu yang sudah disakiti. The Temperance Angel, lambang dari zodiak Sagittarius. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang, lambang angel. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Judgment. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Judgment. Judgment ini berbicara terhadap kehidupan. Kehidupan yang sempat mati akan bangkit kembali, tetapi kebangkitan itu mendapatkan situasi kebahagiaan, bukan situasi kehancuran. Ini dia wakil. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul beberapa koin. 9 koin. Di mana kemunculan 9 koin ini mengarah terhadap keberuntungan, keberkahan, kelimpahan secara materi. Saya rasa dalam waktu dekat ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Keberuntungan terhadap situasi keuangan kamu yang sempat hancur. Keberuntungan terhadap apa yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Bisa saja terhadap keputusan perceraian kamu akan memihak terhadap diri kamu. Keberuntungan terhadap keputusan pekerjaan kamu. Keberuntungan terhadap penjualan aset kamu. Keberuntungan terhadap situasi bisnis kamu. Beberapa koin yang berlimpah. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, walaupun kartu yang saya pegang ini tidak terlalu dominan terhadap manusia itu, saya rasa The Emperor masih berusaha keras menangisi keadaan diri dia tanpa diri kamu. Mengingat diri kamu begitu paling berharga. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Star. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Star. Di mana kemunculan kartu The Star ini, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Star, kesempurnaan dalam waktu dekat akan kamu nikmati. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, kabar kebahagiaan akan kamu dapatkan, kabar dari seseorang yang telah mematahkan tongkat ketulusan kamu akan memprioritaskan diri kamu, dan kabar mengenai keberuntungan materi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.